ketika saya join Procter & Gamble di awal karir saya. Di situ saya benar-benar belajar bahwa marketing itu bukan cuma tentang membuat iklan yang menarik, tapi lebih kepada membangun bisnis fundamental yang kuat, seperti consumer understanding juga tentang pricing, supply chain, dan seterusnya. Dan juga yang lebih penting itu juga operate with discipline ya, karena di tim marketing banyak melakukan aktivitas dan program-program lainnya. Di lain situ juga ketika di Procter & Gamble, saya beruntung bisa ketemu banyak orang yang hebat, di mana saya juga bisa belajar dan terus berkembang di dunia marketing ini. Brand Pizza Hut sendiri sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak 40 tahun yang lalu. Di situ saja sudah menunjukkan bahwa ada fokus yang kuat dari organizations untuk fokus ke long term brand building. Tapi tidak bisa dipungkiri kita harus balance. Bagaimana caranya mengachieve target bulan ini atau quarter ini dan juga long term brand building. Untuk itu apa yang kita lakukan juga adalah kita punya proses yang cukup ketat yang kita sebut sales and operation planning. Ini kita mengcover demand planning and supply planning juga. Di sini kita benar-benar melihat building block dari company target, bagaimana apa yang disumbang dari new product, apa yang disumbang dari promosi, apa yang disumbang dari core business juga. Di situ kita benar-benar melihat dan mengevaluasi satu persatu, sehingga kita sebisa mungkin bisa mendapatkan balance yang baik antara short term target quarter ini atau bulan ini dan juga long term business planning. Mungkin di sisi lain juga yang membantu kami semua di marketing organizations adalah support dari manajemen dan juga operational team kami yang sangat suportif dalam menjalankan proses ini juga, sehingga kami dapat cukup balance dalam melakukan planning yang long term dan juga short term. Sejujurnya saya nggak lihat ada satu aktivitas marketing yang benar-benar menjadi penentu. Tapi achievement itu bisa dicapai dari collective effort dari berbagai macam functions yang ada di Pizza Hut Indonesia ini. Kita kasih contoh, misalnya dari tim operational. Tim operational sangat disiplin untuk mengontrol cost. Bahkan penggunaan gas, penggunaan electricity itu juga dikontrol. Dari tim HR misalnya, mereka pun juga berkontribusi. Bukan cuma dengan rekrutmen doang gitu, tapi dengan pembentukan employee branding, corporate reputations yang baik. Jadi banyak hal-hal di luar marketing yang juga membantu kami ketika masa-masa itu. Dari tim marketing sendiri sebenarnya kami juga melakukan beberapa campaign seperti peluncuran Durian Musangking series, campaign di Pen Crunch juga yang kemarin baru menang campaign Indonesia Award. Tapi itu cuma salah satu contoh aja. Gitu. At the end of the day, semua yang terdeliver tahun lalu, bagaimana company ini bisa menjadi profitable itu adalah collective effort dari berbagai macam functions yang ada di Pizza Hut Indonesia. Nah, kalau saya suka profitability dan penetration sebenarnya. Gitu. Dua ini menurut saya penting, terutama profit sama cash flow ya. Karena profit sama cash flow ini akan jadi urat nadinya lah untuk keberlanjutan bisnis. Tapi di satu sisi kami juga mau grow profit dengan growing penetration juga. Karena kami melihat ada tren terutama di beberapa global players yang lain, mereka grow profit tapi tidak diseimbangi dengan pertumbuhan basis pelanggan. Oleh karena itu untuk tim marketing sendiri kami juga fokus untuk membesarkan basis pelanggan kami. Gitu, karena terutama untuk basis pelanggan yang lebih muda. Karena tidak bisa dipungkiri brandnya sudah 40 tahun dan kami pun ingin terus bisa memperkenalkan brand Pizza Hut kepada pengguna-pengguna baru dan pengguna-pengguna yang lebih muda. Jadi ada dua, profit dan penetration. Ini memang tidak mudah, terutama di konteks F&B industry yang sangat-sangat kompetitif. Tapi kembali lagi, yang kita mau fokuskan adalah back to the fundamentals. At the end of the day, consumer ingin good product, good service at reasonable price. Jadi ini yang selalu kita usahakan. Pada akhirnya, ini kan adalah alasan kenapa orang datang ke Pizza Hut atau mungkin restoran-restoran yang lain. Tapi kami juga nggak mau berhenti di situ. Kami juga mau berkembang dan bermain juga di channel-channel yang emerging. Contohnya beberapa tahun yang lalu, itu ada growth di food aggregators, misalnya dengan ojol delivery lah, gitu. Ini adalah salah satu channel baru yang digemari consumer dan kami juga mau bermain dengan serius di situ.
More recently itu ada growth dari kanal baru seperti TikTok misalnya. Nah ini juga kami mau memanfaatkannya. Dan more recently lagi itu adalah penggunaan Thread contohnya. Ini adalah kanal digital baru yang cukup digemari sepertinya sekarang. Kami juga lihat banyak brand F&B yang juga bermain di sini. Dan juga kami pun juga mau tetap relevan dan berada di kanal di mana orang-orang juga ikut berpartisipasi atau engage. Brand kami kebetulan memproduksi sangat banyak konten, sangat banyak materi. Tapi materinya itu ada materi yang bersifat masif untuk national campaign gitu misalnya, atau materi yang mungkin bersifat tactical yang digunakan at store level basis. Sudah ada beberapa materi yang kami juga meleverage Gen AI untuk mensimplify pekerjaan dari internal team dan juga untuk mendrive efisiensi karena penggunaannya sangat cukup mudah. Saya pun juga beberapa kali coba menggunakan dan sepertinya itu sangat bisa applicable nowadays. Tapi sebenarnya buat saya dan buat Pizza juga sudah ada beberapa penggunaan AI yang kami lakukan justru untuk memperketat operational kami. Contohnya kami menggunakan machine learning ini untuk mengidentify potensial fraud atau kegagalan operasional. Itu sudah digunakan sekarang. Kedepannya hopefully kita juga bisa menggunakan teknologi ini untuk mengidentify atau mengoptimize waste yang terjadi di restoran-restoran. Jadi saya rasa penggunaan AI ini akan jauh lebih besar manfaatnya dibanding cuman dari sisi marketing aja gitu. Tapi di function-function lain pun juga bisa terbenefit dengan teknologi ini.